Dedis ya episode yang selanjutnya tuh manusia Rumpis. Hai Bicara Talks, ketemu lagi di channel YouTube ini dan sekarang kita akan bertemu dengan salah seorang podcast. Kan tahu sendiri kan podcast ini lagi happening nih di Indonesia. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol apa sih sebenarnya podcast, makhluk apa itu, terus menguntungkan apa tidak, terus juga mungkin ada di antara kalian yang pengen tahu dan terjun di dunia podcast. Nah, sekarang kita langsung aja ngadepin ke bintang tamu kita. Silakan perkenalkan diri Bapak. Iya, nama gue tuh Bagus Akmal, biasa dipanggil Akmal. Dan ini kayaknya gue boleh dibilang kalau urusan podcast ini akhirnya gue memilih untuk berpindah kota. Terus masuk ke dunia podcast. Jadi nggak cuma sekedar hanya pindah jurusan dari radio ke podcast, tapi juga ya gue pindah kota aja gitu dari Hijrahnya jauh ya. Istilahnya hijrah ini. Cuma berpodcast. Nah, Mar, sebagai awal pertanyaan nih buat kita, orang mungkin masih kurang paham gitu apa sih podcast itu. Jadi sebenarnya gini, podcast ini sebenarnya bukan barang baru. Ini barang udah lama banget sebenarnya. Dari 2006 pertama kali iPod itu muncul, seorang Steve Jobs dia udah kayak mengarahkan kalau lo pengen bikin rekaman, apalagi ini rekaman suara lo dan di broadcast keluar, Apple bisa ngebantu nih lewat iPod nih. Gitu, awal dari situ. Tapi sebenarnya sebelum Steve Jobs itu bikin iPod ataupun memperkenalkan iPod sebagai podcast, orang-orang zaman dulu itu sebenarnya udah ngelakuin namanya mixtape. Kayak lu kalau lo inget mungkin zaman kita SD SMP, kita suka ngambil rekaman siaran penyiar di radio atau lagunya direkam di kaset. Nah, benar. Kan di post terus nanti ngambil lagi rekaman sebelah mana, akhirnya jadi kayak satu tape itu isinya ada presentnya penyiarnya atau apa. Kalau gue dulu itu bukan radio, karena kan gue dulu di kampung ya, nggak punya TV. Jadi kalau kayak siaran musik segala macam itu biasa kan mixtape yang gede tuh yang kayak boombox gitu kan. Radio gede, gede. Kita beli kaset kosong nih, ya udah di play itu. Biasa acara musik tuh kayak misalkan TVRI, karena di kampung kan nggak ada listrik segala macam, jadi di rumah tetangga. Nah kalau mau didengerin dulu di apa yang kecil itu Walkman kayak gitu. Jadi didengerin aja itu waktu SD udah kayak songong gitu. Konvensional gitu kan. Ya, manual. Dari manual itu, dari yang konvensional jadi manual itu muncullah pelan-pelan orang itu mulai mencoba untuk nge-share di internet pada zamannya. Jadi sebenarnya sebelum ada kata podcast yang basicnya by iPod, dulu tuh udah ada duluan. Cuman memang terkenalnya gara-gara kemunculan iPod sudah kira podcast. Dan karena orang nggak mau terinisiasi dengan satu brand, dalam artian itu Apple, akhirnya kata podnya diganti jadi playable on demand. Jadi si podcast atau bahasa Indonesia ini siniar, ini tuh jadi kayak ngebuat kita tuh kalau pengen nge-share sesuatu yang sifatnya itu audio, itu memang akhirnya lewat namanya pod playable on demand broadcast ini atau podcast ini. Betul, akhirnya ini bikin kita sekarang mengenal keberadaan podcast, dan di Indonesia ini mulai naik-naiknya sebenarnya di akhir 2018 ini. Semenjak ada aplikasi bernama Anchor itu masuk, diakuisisi oleh Spotify, dan akhirnya mulai orang bisa bikin podcast bebas dan mereka bisa ngupload sesuka mereka gratis pula. Itu yang pada akhirnya bikin orang makin kesini banyak yang membuat podcast sendiri. Gitu. Nah, sebelum jauh ke pertanyaan selanjutnya, mungkin orang juga perlu kenal nih siapa sih Bagus Akmal. Nah, maksudnya tadi di awal kita udah ngomong kamu hijrah dari Bandung ke Jakarta gitu. Background kamu tuh apa sih sebenarnya? Jadi background gue dulunya itu adalah penyiar radio. Jadi gue tuh penyiar radio, gue bener-bener orang yang into banget sama radio dari tahun 2007 sampai dengan 2019. Jadi mungkin boleh dibilang kayak 12 tahun deh. Gue di radio, gue pernah di OS Radio Bandung, terus gue pernah ke radio Rase namanya di Setiabudi. Rase Bandung ya? Rase Bandung juga. Ini semua papaknya Bandung sebenarnya. Jadi gue emang mayoritas di Bandung gitu. Walaupun mungkin di sisi lain gue juga pernah mencoba untuk kayak masuk ke
news presenter di Jakarta. Jadi kayak gue pernah ada di Net TV walaupun cuma satu Tahu gue ya program apa? Apa tuh? Dulu kalau nggak salah yang hari Minggu ya jam 3 sore ya. Iya pokoknya ada yang namanya Indonesia Bagus. Ah. Ya walaupun cuma itu doang gitu Gua kan. kirain lo yang jadi sponsor utamanya karena bagus. Jadi enggak itu karena gue ngelakuin semuanya benar itu. Covid iya, gue di shoot juga iya. Cuman ya emang pada akhirnya emang buat itu aja. Di luar tuh gue memang nggak pernah kepikiran untuk kembali ke Jakarta walaupun gue kecil dan sekolah di sini. Tapi gue emang terlalu nyaman di Bandung. Akhirnya gue di dunia radio ini merasa kayak yang udah stuck gitu loh. Ini industri radio itu mau dibawa kemana? Karena semakin kesini secara si industrinya sendiri ini kayak yang nggak mau beranjak dari manual, dari konvensional, masih di masa lalu aja gitu. Ya walaupun ada yang udah ngelihat future ke depan dari digital dan seperti apa, saya mungkin nggak banyak. Dan akhirnya gue ngeliat nih ada podcast yang muncul nih. Pertama kali 2015 sebenarnya gue udah bikin podcast. 2015 gue udah bikin gara-gara gue dulu terkenalnya di Bandung itu dengan program-program Iyalah, cinta. siapa yang nggak kenal dengan suara Akang Akmal yang sangat membuat gelisah. Alah, bikin basah ya. Jadi dulu tuh gue tuh program cinta gue tuh cukup tinggi rate pendengar di Bandung. Akhirnya gue kangen, gue bikin lagi rekaman doang. Gue share via SoundCloud, terus juga Via SoundCloud dulu sempat happening ya, tapi tenggelam ya. karena SoundCloud berbayar. Oh, Dan berbayar. SoundCloud itu kalau lo mau gratisan itu cuma bisa 3 jam doang. Misalnya yang lainnya kalau pengen lebih dari 3 jam lo harus bayar untuk lebihnya itu. Nah si dulu itu juga pernah ada satu boleh dibilang tempat download bebas gitu. Namanya Kumpul Bagi. Itu kayak zamannya ada 4Share, zaman ada pokoknya kayak begitu lo kalau mau download lagu, download film sebebas mungkin ada di situ. Nah, gue sempat share di situ juga. Cuma akhirnya situs itu ditutup semua ya sama pemerintah ya. Karena memang pembajakan dan lain-lain kayak padahal yang gue pikir kan bukan pembajakan. Cuman akhirnya ditutup dan gue sempat yang oh ya udahlah, gue lupa lagi tuh. Nah, kemunculan si Anchor ini dan Spotify ini yang bikin gue kayak ada cara nih buat bikin podcast nih. Akhirnya di awal 2019 gue mulai lagi, gue masukin yang 2015, gue masukin ke Anchor dan juga Spotify konsepnya, dan gue rilis Februari masih belum rame, masih kayak yang baru-baru gitu. Dan gue sudah sempat dengan nama Box to Box waktu itu, dengan konten-konten bolanya dan juga spotnya gitu loh. Cuman gue masih belum yang terlalu semak podcast aja deh gitu. Masih belum. Itu gue Februari, gue Februari tuh ngupload pertama kali setelah lama 2019. Baru bener-bener mulai rame itu April, Mei udah mulai rame itu podcast. Yang bikin lo tertarik di dunia apa ya? Bisa dibilang ini yang kita dengar itu cuma suara gitu ya. Eksplorasi. Ini passion lo atau apa sih sebenarnya? Kenapa Jadi lo? gini, yang membedakan radio dan podcast itu adalah kalau di podcast kita mungkin masih punya batasan dalam memutarkan lagu karena berlaku ada namanya digital rights atau haki lah dan lain-lain itu. Lagu juga nggak begitu paham sebenarnya. Cuman pasti ada digital rights dimana ketika lo pasang lagu di podcast sebenarnya lo harus punya izin dari yang punya lagunya, iya kan? Terus kalau nggak punya izin? Ya nggak punya izin ya berarti lo bikin podcastnya ya udah bener-bener nggak usah pakai lagu, bener-bener lo harus berpikir konten apa nih yang Atau menarik dibawa. bikin apa? Intro Musik sendiri. Iya, intro atau musik sendiri atau mungkin ngambil dari free royalty music. Ini udah masuk ke tips ini. Masuk ngambil dari free royalty music yang sebenarnya bertebaran di internet, tinggal lo subscribe, lo download, Ya udah ada Mbah Google ya, nyari-nyari aja. tinggal Ya. diarahin ke sana gitu. Cuman memang satu sisi si podcast ini pada akhirnya yang bermain itu konten. Ini yang dilupain sama radio-radio zaman sekarang sebenarnya. Ketika more music, less talk, more music, sedikit lu ngomong, musiknya dibanyakin, akhirnya mereka lupa kalau radio itu sebenarnya rajanya konten. Akhirnya ini dia bilang podcast. Podcast yang selama ini kalian dengar, misalkan nih buat yang nonton Bicara Talks, kayak Bicara Talks itu juga sebenarnya kan kalau kita nonton terus kamu misalkan nonton YouTube-nya pakai yang premium atau nonton YouTube-nya sambil ditaruh aja YouTube-nya terus kita sambil minum sambil makan sambil jalan-jalan, tapi suaranya Jadi keras. kayak ngedenger ya. Kayak ngedenger jatuhnya kan sebenarnya ini sudah membuat sebuah podcast tapi bentuknya mungkin visual gitu kan. Makanya ketika Deddy Corbuzier muncul dengan podcastnya dia, Karena dia dulu kan awalnya konten kan, konten terus berubah. orang protes, loh podcast kok visual
visual. Sebenarnya enggak, bukan Podcast tuh nggak harus suara gini. atau gimana? Podcast itu sebenarnya adalah basicnya suara. Basicnya Suara. Okay. Makanya konten podcast yang dibuat di Corbuzier itu, kalau misalkan bicara talks nonton nih ya, di situ kelihatan tuh dia kan sistemnya bukan bergerak, maksudnya dia ngobrol. Jadi kayak anchor sama narasumber lah ya. Iya, yang pada akhirnya ngebuat kita kalaupun nonton nggak sambil dengerin, ya kita nonton tapi nggak sambil ngeliat visualnya nggak masalah dong. Cuma tinggal taruh, ya udah dengerin suaranya aja. Jadi sebenarnya dia sudah ngelakuin satu kegiatan podcast di situ. Karena playable on demand broadcastnya ini yang sebenarnya jadi garis merahnya. Makanya nggak bisa diprotes ketika jadi lo bikin podcast tapi visual, ya nggak masalah. Pertama dia yang punya sumbernya. Tapi kebanyakan orang bikin podcast karena mereka kayak gue nih misalkan, kenapa gue bikin podcast karena gue itu punya kelemahan dalam editing video. Jadi gue tuh nggak rajin untuk ngedit video ini, video itu. Gue nggak rajin dong. Jadi gue dulu gue pernah bikin punya cerita sebelumnya. Jadi gue pernah punya program podcast dan juga awalnya bukan podcast, awalnya dia itu live Instagram. Terus video juga ada, masukin di YouTube. Cuman gue tuh males ngeditnya. Sempat ada yang bantuin ngeditin segala macam. Cuman satu sisi gue nggak puas karena menurut gue nggak dapet nih bagian bener-bener gue ngobrolnya gitu, ada yang dipotong lah tapi segala macam gue masih belum puas gitu. Terus mau gue edit sendiri, nah males. Ya kan? Tentu kita suara karena mungkin gue dulu di radio, gue tahu toolsnya seperti apa, softwarenya. Masuk nih ke si software atau toolsnya, gue cuma tinggal kayak, oh ini gue potong sebelah sini, oh bagian ini gue tambahin ini aja, efek, oke gue tinggal download, cari, tambahin efek ini, gitu lah. Kalau video kan gue masih belum pasti mempelajari editing potongnya sebelah mana, dan harus ada rasa antara cut gambar ini sama ini, harus nggak boleh gampang bete. Kalau lagi bete, bodo amat. Itu sebenarnya satu sisi sih itu. Kita balik lagi, masing-masing orang punya style masing-masing ya buat untuk mengedit sesuatu ya. Nah ini yang pada akhirnya bikin gue ngeliat podcast ini jadi satu kemudahan tersendiri nih untuk gue masuk ke dunia entertain dan juga industrinya hiburan, tapi jalan yang lain. Ini gue cerita di Bicara Talks nih. Jadi gue selalu ngomong kayak gini. Kan gue dari dulu itu, lu tau Musidik? Tahu, Musidik yang penyiar kita di radio pas pos dulu kan, yang main besar itu kan. Jadi gue itu dari tahun 2009 atau 10 ya, gue itu kayak jadi pengikutnya Mo. Oke. Jadi gini, Musidik itu dia itu dulu punya majalah Grey. Oh iya, Grey Magazine. Itu kan majalah hits di dunia Bandung dulu. Lu mah rame anak SMA. Iya, kita mah anak Bandung tahu. Kalau masuk majalah Grey dia tuh kayak yang nggak gaul lo. Gitu. Pokoknya lo masuk majalah Grey baru lo jadi artis. Betul. Nah, majalah Grey-nya si Mo ini waktu itu sempat naik. Akhirnya kan setelah kemajuan digital, majalahnya ikut collapse kan, gitu kan. Terus Mo ini adalah satu sosok yang kalau boleh dibilang waktu itu dia masih mencari gua tuh dunianya apa. Dan gue mengikuti saat itu. Jadi mau tiba-tiba bikin konsultan, gue ikut jadi librarian waktu itu. Gue belajar kayak bikin bisnis kayak begini. Terus mau tiba-tiba jadi manajer. Kemarin dia dari lama udah sering manajerin sih. Jadi Darko magician sulap mau itu jadi manajernya dia gitu. Terus gue diajak untuk manajerin si Denny Darko. Cuman emang passion gue di radio tuh kayak nggak terbendung gitu. Jadi kayak gue masih yang belum berani untuk melepas. Padahal kalau gue mungkin jadi manajer Denny Darko hari ini, gue mungkin udah ikutan di TV kali atau apapun kali. Gue kira-kira gue nggak kesana karena gue stay di radio ini. Nah, Mo itu akhirnya menemukan dunianya. Stand up comedy. Pertama kali stand up comedy muncul 2012, gue ingat banget. Gue masih ada di situ. Jadi gue masih ada di lingkungannya stand up comedian, tapi gue tuh nggak pede untuk ke atas panggung karena gue cuma nonton, ini lucu apa segala macam. Gue coba naik, tapi ternyata nggak lucu, nggak selucu itu gitu. Akhirnya gue cuman jadi kayak orang yang pernah menjadi awal stand up comedy aja. Nah, gue tuh melihat passionnya Mo, jalannya Mo, akhirnya dia menemukan stand up comedian adalah ya jalannya dia gitu loh. Dan disitu diaminin gitu sama waktu itu gue lagi bareng sama Dede Darko, dia bilang kayak Mo itu kalau melihat temen-temennya semuanya pada sukses. Jadi temen-temennya angkatan Mo itu kayak Indra Herlambang, DJ Ari, jadi orang satu. Mo itu hampir berhasil, cuman ya mungkin karena ya industri kali ya, industri ya.
Jadi akhirnya sekarang dia menemukan stand up comedy. Itulah yang gue rasain ketika gue akhirnya step gue melangkah ke ke podcast. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ke Jakarta menerima pinangannya Box to Box, karena gue juga dari awal suka ngobrol, ketemu sama teman-teman di Box to Box, Pangeran Sihaan, Tio Tomo, dan juga teman-teman yang lain dari Box to Box. Sampai akhirnya gue merasa kayak gue di Bandung, jujurnya gini, podcast di Bandung itu berkembang, tapi as a community. Iya. Jadi Beda kalau di Jakarta. Iya, komunitasnya kuat. Tapi kalau di Jakarta kita udah bicara soal industri, karena di sini gue ngeliat kayak Box to Box itu dia punya goals, punya tujuan ke depan, pengen menjadi Pioneer mungkin. pioneer untuk the first media network untuk podcast. Jadi ibaratnya dia akan bikin kayak semacam jejaring podcast yang dimana base-nya adalah konten. Iya, dia akan jual konten ya. Iya, dia nggak bikin platform, dia nggak bikin aplikasi. Yang sebenarnya satu sisi buat gue itu lebih menarik daripada ketika lo punya platform atau aplikasi. Ini gue nggak mengecilkan yang punya ya, karena bagus juga buat yang punya gitu, karena berarti dia sudah punya wadahnya. Tapi kalau di Box to Box wadahnya nggak ada, jadi bebas. Mau kemana aja nih, kita mau ke platform mana aja sudah bisa, bebas. Jadi itu pada akhirnya membuat gue yang kebetulan saat di Bandung pun ketika gue melihat podcast, gue gak cuma sekedar pengen jadi podcasternya, tapi gue juga pengen bikin industrinya. Ketemulah gue dengan Pangeran Sihaan as CEO nya Box to Box, nyambung ya soalnya maksudnya gue akhirnya ke Jakarta, menjalani semuanya di Jakarta. Oke. Sambil minum nih. Boleh. Dengan malu-malu Dari Fanika. Wow. Ini kafe. Bukan produk sponsor ini, Iya, tapi bukan. ya begitu. Tapi kalau mau ya. sponsornya boleh loh. Masih jauh. Nah, Mal, Gimana? kan kamu udah terjun nih. Ya. Pasti orang akan bertanya, emang menjadi seorang podcaster itu bisa menjadi apa ya? Hidup gue tuh bisa atau penghasilannya itu gimana hitungannya? Oke. Pertama-tama, gue nggak bisa bilang kalau lo jadi podcaster, lo akan punya banyak duit. Gue bisa bilang kayak gitu dulu. Pertama-tama seperti itu. Cuman gini, menjadi podcaster, lo berarti punya passion lain untuk mengeluarkan keresahan dan juga kenyamanan untuk lo berbicara. Karena kebanyakan podcaster, terutama yang non seleb ya, yang bukan artis, Ya, kayak dirimu lah ya. kayak orang biasa aja kayak Tapi kita. kan kamu kenal di Bandung Iya dulu. juga sih, ya anggaplah bukan Misalnya expert kan- lah, bukan expert. Oke. Kalau buat gue penyiar tuh expert sebenarnya untuk podcast, karena dari sisi podcastnya pasti pembawaannya lebih enak buat ngomong, lebih bagus. Cuman yang orang-orang biasa dalam artian dia bukan penyiar radio, dia justru mau belajar siaran, dia mau belajar ngomong. Ada yang ngejadiin podcast cuma buat belajar bahasa Inggris, ada loh dok. Jadi dia kayak bikin podcast, cuman dia kayak yang gue bikin podcast ini cuma buat belajar ngomong bahasa Inggris. Jadi dia bikin aja sendiri ngomongnya pakai bahasa Inggris, dia ngebacain satu materi. Dia ngerekam di alat perekam sendiri. Iya, terus Habis itu diedit. Diedit, dia sebarin dari Anchor ke Spotify, itu ada yang kayak gitu. Ada yang mau coba buat belajar tuh ada. Jadi poinnya kalau lu mencari kesenangan dan juga mengeluarkan keresahan dari podcast dan tidak memikirkan untuk dapat apa, Iya. itu bisa, itu ada jalannya dan itu menarik. Maksudnya kayak lu punya YouTube, cuman masalahnya kan bikin YouTube itu kan buat sebagian orang juga ada yang aduh nggak bisa Iya, muncul di susah, depan segala kamera, macam, aku tuh malu benar. kalau di depan kamera Benar, gitu. benar. Nah kalau di podcast karena lu tidak muncul di depan kamera, lu cuma di balik Suara lah ya. akhirnya lu merasa kayak yang pede. Nah salah satu yang kemarin gue sempat ngobrol bareng Bentar, sama- tapi apa? kamu belum jawab. Penghasilan seorang podcaster Iya. itu bisa nggak? Gini, makanya aku bilang penghasilan podcaster itu jangan kalau misalkan lu masih ngejarnya belum ke arah industri, masih cuma buat diri sendiri, ya berarti jangan bilang dulu untuk nyari uang dari sini. Oke. Bonus ada, karena gini. Misalnya kalau kita nge-gym, Iya. body kita six pack itu bonus. Bonusnya Yang ada. penting lu nyari sehat. Nyari sehatnya aja. Iya, dapat. Terus kalau misalkan masalah uang gini, podcast nggak seperti YouTube, belum ada monetizing yang jelas. Walaupun udah berbelasan tahun nih di Amerika dan juga di luar gitu ya. Indonesia mungkin baru setahun 2 tahun ini rame-ramenya gitu, baru 3 tahun lah mungkin. Tapi satu sisi yang bisa lo lakuin itu adalah dari podcast itu lo bisa menjual suara, lo bisa menjual kontennya, yang akhirnya itu menghasilkan sponsor. Jadi yang membayar lo bukan monetizing by aplikasinya kayak YouTube gitu kan, tapi yang membayar lo itu adalah sponsor-sponsor yang lo bacain klipsnya, lo bawain kayak lo puji-puji barangnya, Siapa lah gitu ya. siapapun itu bisa jadi
uangnya di situ. Oke. Tapi lu sendiri pribadi berapa sebulan? Waduh, kalau ditanya berapa sebulan, Apakah sejujurnya gini. beda nggak kamu sebagai istilahnya ya, misalkan di Bobo Box Box. oh iya, maaf ya, box to box, Eh, kamu sebagai employee, kamu sebagai announcer, Oke. itu beda atau satu kesatuan atau gimana? Sebenarnya gini, kalau di box to box yang gue lagi jalanin saat ini adalah kan gue as a managing director untuk box to box. Dalam artian gue punya tanggung jawab untuk terus membuat podcast baru di box to box dan membawa brand atau klien bekerja sama, tapi bukan as marketing ya. Maksudnya gue membuat konsep atau kontennya untuk bisa kerjasama nih. Konektor ya, berarti kamu ya. Dengan si marketingnya box to box, untuk si brand ini sendiri. As a employee, gue punya gaji sendiri. Oh. Tapi kalau untuk gue pada akhirnya membuat podcast dan ada sesuatu, anggaplah kayak podcast gue ternyata dapat sponsor nih, udah berarti ada bonus lain untuk podcast sendiri gitu loh. Cuma sejauh ini gue menjalani kehidupan gue di box to box, jujur gue belum membuat podcast sendiri by box to box ya. Tapi emang kalau di Bandung gue udah jalanin dari kemarin sama podcastnya Rubis Dedis. Jadi itu emang obrolannya bapak-bapak gitu, seru-seruan aja mereka. Jadi gue bantu untuk di situ juga. Tawan Dan dong penyiar punya status lo cerita. bapak muda. Hah? Tawan dong status lo. Bapak muda Ntar kan fans-fans yang lo. kelihatan, ya. Bapak muda di Bandung. Iya. Single di Jakarta. Oke. Iya, jadi gue bikin yang berhubungan dengan ya itu ya, gue bikin, gue as a podcaster gue lakuin di Bandung. Di Jakarta ini belum, memang gue udah ada satu sih sebenarnya gue pengen bikin, cuman gue masih belum bisa, gue belum munculin karena ini konsepnya ada unik soal si podcast ini sendiri. Masih rahasia. Belum boleh dibocorin. Belum boleh dibocorin. Pokoknya ini gue lagi kejar dulu nih, maksudnya si anak-anak ini mau support nggak gue buat bikin ini, karena ini akan jadi podcast yang beda aja sih. Belum pernah di Indonesia, di luar negeri udah ada yang ngelakuin dan baru 2 orang podcaster. Di Indonesia belum ada sama sekali. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah tuh agak trending tuh Raditya Dika nih. Raditya Dika. Karena kan dia akhirnya muncul di Spotify kan. Kira-kira kalau menurut lo nih, kenapa Raditya Dika pun mau terjun di dunia podcast? Jadi gini, Raditya Dika kalau gue liatnya ya, walaupun harus confirm langsung ke Radit sih, cuman setahu gue sepandangan gue mengenai Radit, satu sisi gini, dia kan selama ini membuat konten YouTube bener-bener senyamannya dia. Dia tuh bukan tipikal orang yang terbawa arus. Iya. Drama apa dia akan bikin ini ya. Senyamannya dia bikin ruangan YouTube sendiri, ruangan siaran dia sendiri, akhirnya dia bikin konsep awalnya ngobrol doang, ngomongin hantu dan lain-lain horor gitu kan, sampai akhirnya dia mungkin lihat kayak ada konsep podcast nih yang bisa dia lakuin, karena ketika ada bawa bintang tamu dan tanya jawab narasumber, itu akhirnya dia membentuk kayak podcastnya sendiri, dan itu beda loh. Maksudnya kalau bicara talks lihat ya, konten YouTube-nya Raditya Dika yang berhubungan dengan hantu-hantuan, yang walaupun settingan tempatnya itu pakai tempat dia podcasting, ya kan, tapi nggak dimasukin di Spotify. Nggak dimasukin. Jadi kalau yang dia ngomongin hantu, ngomongin kayak perbandingan makanan apa segala itu macam, tuh masuk di YouTube-nya doang. Iya, karena itu emang cocoknya buat YouTube visual. Orang langsung lihat perbandingan makanan nih, keju yang enak sama keju yang gak enak, gitu kan. Ngomongin hantu, dia mesti yang ngeliatin tempatnya di sini, tempatnya di sini, gitu kan. Kalau di podcast nggak bisa. Justru dia nempatin yang podcastnya dia itu yang ada di YouTube dan juga di Spotify, itu yang bener-bener yang talks, obrolan bareng sama orang, angkat topik, angkat tema gitu. Dan gue ngeliatnya kenapa dia pada akhirnya masuk ke Spotify, karena satu sisi dia kan sekarang jadi satu podcaster yang eksklusif by Spotify. Jadi Spotify itu membayar dia selama 1 tahun untuk mengisi konten di Spotify, dan kira-kira seminggu sekali dia selalu hadir. Coba cek aja seminggu sekali dia selalu hadir. Dan itu pertama denger itunya dia agak jadi kayak ngedengerin dia tuh kayak ini nih the real Raditya Dika tuh bener-bener apa adanya, dia konyol, mengebanyol, suka-sukanya dia aja kayak gitu. Bener, karena kalau di podcast satu sisi kan nggak penting masalah visual. Iya. Jadi kita bermain imajinasi aja kalau lagi segala macam, ngebayangnya seperti itu sih. Dan emang ada sedikit beda sih, maksudnya dia di YouTube sama dia di podcast sebenarnya ada sedikit beda. Mungkin apalagi kalau kita misalkan milih untuk dengerin dia doang. Dan dia kan sebenarnya munculin lagi tuh, setelah udah jadi podcastnya, dia munculin lagi di YouTube. Cuman pakai, dia nggak munculin lagi berdua gini, cuman dia pakai visual lain gitu. Itu lucu sih. Nah, kemarin juga kan sempat heboh karena ada beberapa YouTuber juga katanya ikut-ikutan bikin podcast juga. Nah, ini kan juga Indonesia ini kan orangnya kan latah-latah nih.
gue juga sebenarnya bingung sih Mal. Maksudnya ketika lo latah, boleh lah latah, cuman kadang-kadang ada beberapa yang gue dengerin ya itu kayak nggak ada kualitasnya gitu. Mentang-mentang lu punya nama nih misalkan Akmal Petir gitu kan, terus udah lu ngoceh aja ngebanyor, tapi viewersnya gede banget. Mereka ngomongin apa sih? Kalau gue ngobrol, serius secara pribadi udah keganggu sih kan, lu nggak memberikan value. kalau gue ngobrol sama ini juga kemarin satu obrolan juga yang keluar ketika Box to Box ngerilis hasil survei dari mereka tentang podcast. Ini dilakuin di bulan yang lalu, Februari, kalau kita di bulan Maret, di bulan Februari akhir bulan Februari kemarin. Dan banyak pertanyaan dari media adalah apakah suatu hari Box to Box akan lari ke visual atau ke YouTube. Pange cerita kalau sebelumnya Box to Box ini juga pernah bermain di YouTube, tapi memang akhirnya mereka YouTube itu cuma statis doang, jadi bukan yang ada video ngobrol kayak gini, enggak. Dia cuma munculin mungkin kayak cuma cover doang terus ada isinya orang ngobrol. Jadi nggak bener-bener yang ini, dan itu nggak mau dilakuin lagi. Dia akan tetap main di akan tetap main di podcast, di Spotify atau di tempat lain pakai audio. Yang penting kalaupun mau ada di video ya tergantung apakah ada sama dengan sponsor atau enggak gitu loh. Nah, terus sih itu juga ngomong orang Indonesia ini masih belum bisa lepas dari visual. Yang paling mudah diterima orang Indonesia adalah visual. Jadi ketika dia nonton sesuatu, dia makanya kenapa mungkin dari Deddy Corbuzier dan yang ada podcaster lain yang masih main di YouTube, dia belum main keluar YouTube gitu, karena yang ditunjukin masih visualnya gitu. Nah, di sisi lain, kalau emang pada akhirnya muncul pesaing terutama dari sisi selebritis, ada nilai positif, nilai negatif. Positifnya berarti podcast ini pelan-pelan akan dilirik makin banyak orang. Kan satu sisi gini, anggaplah si keluarga X ini atau keluarga Y ini, dia udah punya banyak followers, YouTube mereka pun udah jutaan misalnya gitu. Bagaimana mereka lari ke podcast? Satu sisi ada keuntungan di mana orang-orang ini kan yang mereka bawa itu mungkin tidak tahu podcast sama sekali. Mulailah mereka coba buat cek, dan mereka menemukan selain punyanya keluarga ini, ternyata mereka lihat, ini ternyata podcastnya dari sini nih, coba dengerin. Satu sisi sebenarnya ngebantu untuk podcaster lain untuk mendapatkan pendengar yang lain gitu loh, pendengar baru. Itu nilai positifnya. Karena kita sempat ada obrolan kayak, nggak apa-apa nih, biar aja kalau ada selebritis masuk, makin banyak artis selebritis masuk, ada keuntungan juga buat podcaster kecil untuk mereka mau dapat pendengar baru. Gitu, karena algoritmanya cukup menarik si podcast ini. Anggaplah Edo bikin podcast ngomongin soal keluarga gitu. Mungkin ketika Edo bikin podcast ngomongin soal keluarga, si keluarga X ini lagi ngomongin soal keluarga mereka juga nih. Nah, nanti ketika orang beres dengerin keluarga X, tiba-tiba mereka dapat suggest ke bawahnya adalah sama kayak itu kok, yang dengerin keluarganya punyanya Edo. Positifnya, negatifnya balik lagi kan mereka tapi gini, sebenarnya salah satu yang membuat gue akhirnya kenapa mau di Box to Box adalah banyak ide-ide soal podcast yang belum terrealisasi di Indonesia. Di Indonesia latah kan, kayak lu bilang kan, ngomongin podcast conversation, komedi, semua bikinnya mirip. Semua bikinnya sama gitu. Ngomongin podcast yang talk show, ngobrol berdua, ngobrol bertiga, dan harus ngobrol sama artis biar naik. Semua bikinnya ngobrol sama artis. Padahal satu sisi kita bisa bikin kayak gini, ini kayak sekarang bicara talks nggak pernah artis yang muncul. Justru orang-orang biasa yang mungkin buat yang perlu diekspos karena mereka benar-benar bermanfaat. Itulah bicara talks. Akhirnya itu jadi naik, pelan-pelan jadi naik. Bener. Ayo setuju. Bantu promo terus. Ya, gue setuju. Justru harusnya yang begini-begini tuh yang di-subscribe lebih banyak. Ya, satu sisi orang harus tahu ada cerita-cerita lain di luar artis yang sudah pasti kaya dan menjemukan gitu kan. Yang sudah pasti punya perjuangan hidup. Tapi ini ada yang bener-bener real perjuangan hidupnya gitu, kayak kemarin yang lu ngobrol barengan sama yang bukan penyiar di TV ya. Yang mana? Yang bukan penyiar, gue lupa, ada dari MC. Kemarin belum tayang Pak. Belum tayang. Kan ada kok udah tayang. Ada yang udah tayang yang MC Aditya Agusta. Salah ya, pokoknya gue lupa. Gue beberapa yang itu juga yang badannya bagus tuh, udah gede banget, yang lu tantang macam-macam itu. Makan gorengan, model Vano. Nah itu juga kan, lu nggak lihat
ngelihat kalau anggaplah Vano ini kita anggaplah dia harusnya artis gitu. Kan jatuhnya nggak membuat sesuatu itu ya jadinya ya biasa aja gitu. Tapi ketika dia orang biasa, karena ini menarik. Jadi di survei podcast itu urutan pertama yang disukain sama pendengar itu expert. Expert. Ini hasil surveinya itu expert. Kedua, itu ternyata bukan artis, bukan komedian, bukan selebgram, bukan influencer, tapi orang biasa yang bikin podcast dan punya cerita pasti. punya konten gitu. Itu yang menarik. Jadi kayak pada akhirnya dia masih ngelihat sekarang podcast ini orang bukan lihat podcast yang by artisnya atau by selebnya, tapi ternyata dia emang ngerti soal dunia digital nih. Dia emang penyiar nih dulunya nih, ngomongnya enak nih, jadi ngebawainnya juga enak. Jadi ada hal lain yang dicari selain artis, selebritis gitu. Masih gitu. Karena saya juga ngeliat gini tren masyarakat kita itu kalau ngeliatin artis tuh udah mulai kayak ya dia mulu pindah ke channel YouTube ini, ya dia lagi ini, ya dia lagi gitu. Jadi istilahnya kan kalau ilmu ekonomi atau ilmu komunikasi gitu kan semakin banyak lo muncul, orang akan semakin cepat jenuh gitu kan, dan akhirnya nggak ada cerita yang baru yang lo angkat, itu aja terus yang diulang-ulang. Cuman emang menarik ini sih, ini jadi ngobrol kita. Tapi juga sih tertarik gini sih Dok. Yang menarik adalah itu kan kita nih yang hidup di perkotaan yang mungkin secara common dan kedekatannya tuh udah sering ya terpapar gitu. Tapi buat yang di daerah-daerah di kampung-kampung tuh kayak akhirnya di-upload lagi. Iya. Ini si Gen ini. Kalau gue merasa sih kalau orang kampung tuh dulu, gue kan orang kampung ya, itu selalu dinantikan sih. Iya, makanya kan nunggu. Ya akhirnya itu sih yang dapat, karena gue sampai ini masih berpikir maaf nih ya buat yang subscriber sampai 15 juta dan 20 juta ya, maksud gue bayar pajak nggak lo? 20 juta. Gue nggak urusan soal itu. Gue lebih berusaha pada gini. Kok bisa ada 15 juta orang atau 20 juta orang? Maksud gue, apakah itu ada permainan akun yang dimainkan atau like-nya Instagram bisa beli followers ya? Iya, karena unik sih. Satu sisi gini, gue nggak nonton nih, mungkin teman-teman sekitar gue juga banyak yang nggak nonton nih, tapi kok bisa sampai 15 juta? Itu kan berarti hampir 1/4 atau hampir berapa tuh, 1/8, 1/10 Indonesia mungkin. Yang gue tahu gini ada manajemennya. Ada manajemennya. Iya, jadi sebenarnya nggak tahu ya, ini mungkin masih beberapa segelintir orang yang tahu. Jadi beberapa YouTuber kita itu di-managein oleh suatu manajemen. Jadi kan mungkin lo tahu nih ada beberapa YouTuber yang cepet banget muncul, sebulan langsung zut naik kan? Nah itu ada. Iya sih. Sempat kemarin jadi perbincangan kan, tapi si oknum YouTubernya itu nggak mengakui. Ada itu ya, tapi ya itulah balik. Mungkin kalau Google bisa sih. Bisa jadi. Tapi balik lagi sih itu sih. Ya kalau dari sisi podcast sendiri, alhamdulillah sejauh ini yang gue lihatnya nih ya, dan juga buat bicara talks nih, yang gue lihatnya adalah pasarnya masih niche, masih bisa lu masukin apapun. Dan Indonesia ini masih belum ngeruk banyak kreativitas selain ngobrol sama seseorang. Gitu, jadi masih bisa lo mainin, masih banyak podcast yang masih bisa kayak di Bandung ada podcast bagus namanya Madar itu dia role play drama radio, tapi ceritanya detektif investigasi. Lu dengerin episode satunya Madar, lu langsung bilang kayak genius nih bikin cerita nih gitu. Ini permasalahan dia cuma satu sebenarnya sih yang bikin Madar ini, dia bikin satu episode nih, episode kedua 4 bulan kemudian. Itu sebenarnya yang bagus sih kalau sih bagus. Cuma maksud gue lama banget dia menuju 4-5 kali gue lagi kejar mereka ini untuk dong lebih cepat lagi bikinnya. Karena gini gue sebagai seorang mantan penulis, kalau nulis itu nggak bisa dipaksa. Buru-buru ya. Iya bener. Ini yang membuat penulis novel kita itu akhirnya mati. Istilahnya mereka nggak kreatif lagi karena dipaksa gitu. Jadi lu bulan tahun depan ini ya gitu. Jadi akhirnya ceritanya mengada, makanya tren novel kita yang konvensional di buku itu menurun. Udah gak ada kayak Asmara Gede. Iya, nggak ada. Makanya ketika Wattpad muncul, barulah banyak kan semua orang. Aku dulu Wattpad sempat ikutan juga. Cuma ya itu tadi karena passionnya
masih setengah-setengah gitu kan. Iya, kayak gitu. Oke, iya. Mal, Apa tuh? terakhir nih, mungkin lu perlu ngasih tahu kita nih, gimana sih kalau misalkan gua orang awam pengen bikin podcast dan pengen gua salurin ke Spotify. Oke. Kan gua nggak tahu nih caranya. Iya. Standarnya apa sih, kualitas suaranya kayak gimana? Oke, jadi kalau buat bicara talks, kita ngomongin soal bikin podcast sebenarnya nggak susah, gampang banget. Sekarang kalau pengen bikin rekaman yang bagus, sebenarnya balik lagi pakai alat atau pakai kualitas alat audio yang terbaik. Sebenarnya pakai handphone bisa dong, nggak susah, pakai handphone pun bisa. Cuman mungkin ini gue nggak tahu ya, katanya ada yang bilang kalau handphone buatannya dari Apple ini itu keluaran rekamannya lebih bagus katanya dibandingin Android, ya. gitu kan? Kayak mungkin di sisi lain kalau gue sih selalu saranin gini, daripada harus mikir mau Android ataupun mau Apple, ambil simpelnya aja adalah beli alat tambahan seperti mikrofon yang kecil yang bisa dipakai di bisa ditempelin di badan lah, di baju gitu. Nanti itu jadi kayak semacam alat mikrofonnya buat teman-teman bikin podcast dengan ditambahin kayak ada busanya, lavaliernya dan lain-lain. Jadi ada akhirnya kalau ada suara angin bisa ketutupan gitu. Jadi suaranya akan lebih jelas, lebih bulat. Iya. Terus bicara talk masih miskin, belum punya, masih pakai HP. Tinggal beli aja gampang sekalian. Selanjutnya apa? Selanjutnya dong. Terus yang kedua itu yang paling penting lagi adalah setelah direkam nih suara kita, yang kedua itu coba lihat lagi dari kita editing softwarenya. Jadi biasanya kalau di Apple ada GarageBand untuk edit audio. Kalau di luar Apple atau Microsoft atau lain-lain bisa pakai yang namanya Adobe Audition. Tapi sebenarnya anak-anak Apple juga, anak-anak yang pakai Mac juga pada pakai Adobe Audition sih. Tapi lebih mudah untuk mereka tuh udah punya kayak semacam efek rec di mana tinggal klik efeknya, nanti ada pilihan podcast voice dan lain-lain. Jadi gampang untuk itu benar-benar jernih. Tergantung sih, tergantung masing-masing. Karena gini, kadang hasil podcast juga nggak semuanya bagus. Yang harus dibenerin lagi, dihilangin lagi kresek-kresek dan lain-lainnya itu juga harus coba dicek lagi. Makanya kenapa penting untuk ketika lagi ngedit pakai headphone ataupun earphone, hanya buat dengerin apakah kualitas suara yang kita hasilkan udah bagus atau enggak gitu. Terus yang ketiga, setelah udah kita bikin semuanya nih, by the way tadi kalau misalkan rekaman suara kalau nggak pakai headphone, kalau memang pengen lebih bagus banget adalah benar-benar pakai mikrofon yang asli mikrofon, tapi nggak boleh kayak Syahrini yang masih yang 40 juta gitu loh, atau yang kayak Mic Agnes gitu. Nggak usah 100 kalau tiba-tiba jadi pengen nari kan ya, jangan. Nah, biasa aja, mic yang biasa aja nggak masalah. Alat mixernya mungkin ada alat mixer kecil yang mau disambungin ke mic atau ke laptop, itu juga bisa. Tapi balik lagi kalaupun pakai handphone itu nggak masalah gitu. Setelah udah semuanya diedit, setelah diedit udah jadi nih satu file dengan misalkan ada bumper openingnya, ada topnya, ada closing bumpernya, jadi satu. Coba diupload di ini paling mudah saat ini ya. Sebenarnya gini, kalau di tempat lain SoundCloud masih ada. Gue lupa ada lagi nama tempat buat podcast, sebenarnya banyak juga gitu. Cuman sekarang kebanyakan semua menggunakan Anchor. Anchor. Nah, gunain Anchor. Jadi silakan coba pakai Anchor, bikin aplikasi aja via emailnya. Setelah itu pakai email, setelah itu tinggal dibikin podcastnya dan nanti tinggal diupload, tinggal tunggu mungkin sekitaran beberapa hari lah verifikasi akan masuk ke Spotify. Itu semua. Tapi kalau dari Spotify langsung nggak bisa kita registrasi? Kalau dari Spotify langsung sebenarnya ada podcaster dan Spotify, cuman berbayar. Pun nggak berbayar, rada ribet untuk masukin ya, karena dia harus ngambil RSS-nya dulu. Itu tuh kayak semacam kalau di Android ada file URL atau filenya doang gitu, dia harus diambil itu gitu loh. Rada ribet sebenarnya, tapi kalau mau baca dan mempelajari sebenarnya bisa sih, nggak masalah sih. Tinggal dicoba aja. Tapi pasti paling aman menggunakan Anchor, masih paling mudah menggunakan Anchor. Tinggal nunggu, nanti akan di-spread gak cuma ke Spotify tapi juga ke Apple Podcast, Google Podcast, dan hampir semua aplikasi podcast yang ada di dunia. Berarti nggak terlalu ribet lah ya? Nggak terlalu ribet sebenarnya, makanya banyak yang bikin. Oke, ini pertanyaan closing. Apa tuh? Bicara Talks, kita punya segmen betul atau tidak? Ya ini istilahnya ya, kalau di TV-TV itu fitnah atau fakta. Ini ada 2 pertanyaan. Tiga. Jawabnya betul atau tidak ya? Sebenarnya bebas sih. Bebas. Ini cuma gara-gara nyepet
sepetin ke BT aja. Oh, oke. Bicara Talks, betul atau tidak gitu. Siap, boleh. Selingan dulu yang pertama, siapa podcaster favorit? Podcaster favorit gue Indonesia atau luar? Indonesia deh, kan kita di Indonesia. Oh iya bener ya udah. Kalau buat gue di Indonesia sejauh ini gue suka kalau dengerin Magna Talks, Yas Lawrence dan Raditya Dika. Oke. Pertanyaan selanjutnya, podcaster yang nggak banget menurut kenal. Gini, simple kalau gue. Nggak boleh, langsung jawab aja. Iya. Tapi kalau secara nama, gue nggak tahu namanya. Maksudnya gini, gue mah sederhana aja. Ada di gue kasih tau aja di Box to Box ada podcast namanya Pelacur, ya kan? Itu dua perempuan. Mereka tidak bisa siaran sebenarnya ya, karena mereka itu bikin Pelacur podcast. itu pelayan curhat. Pelan-pelan curhat. Oke. Dan mereka kan cewek berdua rame, dan mereka tuh kalau ngomong tuh karena gue orang radio ya, gue penyiar ya, maksudnya ketika ada orang ngomong sembarangan gue kayak, ih bagus sih apa sih ini? Iya, annoying ya. Gue ngomong sama mereka tuh, gue bilang, lu tuh berdua siaran tuh hancur gitu. Cuma pendengarnya banyak, karena benar-benar mereka tuh natural. Iya, itu yang disuka sama orang kan. Gue kan orangnya tipikal gitu, gue tuh kalau yang buat gue kalau siaran berisik berantakan gitu ya, rame tekuku gitu ya, kalau bahasa Sundanya gitu, gue tuh suka kayak yang apa sih ini rame, rapot aja. Jujur, gue nggak ngefans banget sama rapot, karena buat gue berisik. Iya kan, tapi buat banyak orang itu seru, itu rame. Itulah. Nah, gue lebih ke situ. Asalnya Indonesia tuh susah ditebak. Termasuk YouTuber yang ya Gilang Dirga kayak gitu. Nampilin yang bener-bener viewersnya dikit. Sekali nampil bebencongan Langsung banyak kan, langsung banyak rame gitu dia kan. Indonesia tuh Dia udah jadi YouTuber setelah jadi si. iya jadi bundo. Tokohnya sebundo Iya, terus jadi kan. bundo itu terus dia jadi bicara Talks nggak akan ngambil segmen kayak gitu sih sebenarnya. Serem juga kalau lihat ada berubah. Wah bahaya. Oke, nah ini ada beberapa artikel yang aku temu bilang bahwa bicara Talks, podcast ini nggak akan lama. Oke. Bener apa tidak? Kalau ngomong nggak akan lama, justru aku akan bilang kalaupun dia nggak akan lama, tapi tidak untuk setahun 2 tahun ini. Karena 2020 banyak yang bilang prediksinya adalah gini, 2020, 21 dan 22 ini adalah momen di mana podcast lagi naik-naiknya. Oke. Jadi kalau dibilang nggak akan lama, gue yakin ada tidak akan lamanya, karena balik lagi Indonesia itu kan gitu ya, ada tren wow naik gitu kan, tiba-tiba turun pelan-pelan. Tapi di satu sisi gini, ini trennya digital. Oke. Sama kayak YouTube. Itu ngomong YouTube awal-awal kayak, wih seru YouTube bikin video segala macam. Terus rame tapi nggak tinggi gitu loh. Pelan-pelan. Yang bener-bener konsisten dia bikin kan akhirnya kayak siapa teman-teman di gue lupa lagi namanya, Cameo Project. Iya. Ya mereka bikin dari nol kan, Iya, di zaman Reza Arab, dari zaman awal YouTube baru muncul awal-awal. Iya, orang nggak tahu juga istilah YouTuber. Naik, tapi mereka sekarang ya segitu-segitu aja, cuma passion mereka jalan terus gitu. Dan untungnya berbanding lurus sih dengan apa yang mereka dapetin. Konsisten. Gue sih yakin podcast kedepannya juga akan ada momen di mana orang udah mulai yang oh ya udah. Cuman karena digital podcast itu, karena media, menurut gue nggak akan semati untuk jatuh dan hilang gitu. Pasti akan ada momennya dia ibaratnya kayak jalan di tempat aja, tapi nggak jatuh. Gitu loh. Momennya itu adalah ketika radio menemukan lagi kekuatannya. Dan di Indonesia belum. Jadi kalau bicara Talks ini nanti didengar di 2-3 tahun ke depan, ya gue sih doanya semoga radio menemukan lagi kekuatannya gitu. Dan nggak masalah ketika podcast itu dianggapnya jatuh atau dianggapnya turun, tapi penting radio itu gue yakin dia akan bikin podcast sendiri. Oke. Pernyataan selanjutnya, benar apa tidak persaingan antara podcast dan radio ini akan istilahnya saling memakan? Ini yang sebenarnya salah dari kemarin soal podcast juga. Podcast tidak pernah memakan ataupun membunuh radio, tapi radio yang membuat dirinya dia terbunuh karena dia merasa podcast membunuh mereka. Enggak, simpel lagi nih. Lu bikin talk show di radio, ada klien pengen bikin talk show di radio. Bayarannya anggaplah nih ya, ini misalkan radio itu gue punya slot untuk lo mau talk show, kita kasih waktu untuk sejam 1 juta.
dan lo bisa mungkin games mau bikin ngobrol apa segala macam, silakan 1 jam itu 1 juta bayarannya. Oke, terus gue datang nih, gue sebagai podcaster gue datang, gue punya slot untuk 1 jam juga untuk klien, silakan pakai podcast gue 1 jam buat lo ngobrol, harganya 5 juta. Ini kali lipat lo dari radio kan, pilih mana? Kalau klien ini paham, dia akan milih podcast dibandingin radio. Oke, radio secara impact lebih besar karena jangkauannya general, jangkauannya banyak gitu. Cuman bertahan sehari itu aja. Podcast kita segmented, jadi kita ngeliat juga secara klien cocok nih masuk ke podcast ini. Wah cocok nih karena muda banget nih, dan kita ngomongnya smooth sampai akhirnya orang nggak tahu kalau itu adalah podcast jualan sebenarnya. Dan didengerin kapan aja. Orang bisa dengerin kapan aja. Iya. Nah kalau aja radio menyadari ketika dia bisa membedakan antara konten di program on air dengan konten untuk podcast, mungkin dia akan punya 2 jalur untuk menjual program dia. Ini yang belum kelihatan dari teman-teman radio. Mereka masih anggap kayak podcast ini sendiri nih, dia masih sendiri. Nah itu yang belum kelihatan dong. Jadi sebenarnya nggak ngebunuh, justru kita di podcast tuh kayak mengingatkan untuk radio, stop ngomongin lagu banyak-banyak. Lo udah kalah sama Spotify, justru saingan lo Spotify lo sama Joox udah mainin lagu-lagu lo semua. Nah kalau lo mau bilang podcast saingan, justru harus mikir penyiar-penyiar lo itu udah pada kreatif belum untuk bikin konten yang bagus untuk siarannya. Itu yang lama hilang. Ternyata ya, emang ya mau nggak mau kita harus mengikuti perubahan zaman ya, dari konvensional ke digital, termasuk podcast ini juga. Jadi meskipun kita dihujani dengan berbagai tren, tapi kita juga harus menyikapinya dengan baik dan positif nih. Kita mau ngikutin arah mata angin atau kita cuma pengen apa ya, ya coba-coba atau apa kayak gitu kan. Ya itu terserahnya kalian aja sih, bicara untuk memutuskan mau jadi seorang podcaster atau seorang youtuber atau seorang anchor mungkin atau announcer mungkin, nggak tahu ya. Siapa tahu kamu bisa jadi generasi Akmal berikut. Oke, untuk closing nih Mal, kamu silakan closing, tapi dengan gaya podcast, keluarkan suara macomu yang bisa membuai para wanita di luar sana. Terima kasih untuk Bicara Talks, baik yang wanita dan juga yang pria. Tapi gue sebenarnya wanita ya. Gue senang banget hari ini bisa ngobrol barengan sama Edo di Bicara Talks, dan menurut gue ini program keren banget. Udah harusnya program ini gak cuma sekedar hanya jadi untuk di YouTube, dan juga mungkin suatu hari akan Edo masukin ke podcast, tapi sebisa mungkin program ini makin banyak yang nonton dan makin banyak dari kamu yang bisa menghubungi Edo untuk gue juga mau ngobrol dong, karena gue yakin Edo juga pasti pengen ngobrol banyak nih sama Bicara Talks di luar sana gitu, yang pengen sharing, pengen berbagi ceritanya tentang ya kehidupannya gitu. Karena itu yang dicari juga sama kita para podcaster, adalah kehidupan yang orang tuh kadang anggap remeh, orang tuh nggak tahu, tapi ternyata sebenarnya itu sesuatu yang bisa diangkat jadi sebuah cerita loh. Jadi jangan pernah takut bercerita, jangan pernah takut berbagi, dan jangan pernah takut juga untuk bersuara, karena balik lagi menampilkan diri kamu itu juga jadi sesuatu yang akan membuat kamu pun lega dengan segala penyampaian yang ada, dan semoga bikin kamu juga jadi orang yang lebih baik dari kemarin. Oke, terima kasih banyak Bicara Talks.